Hartati. Seperti yang diketahui, untuk tahun ini berkesempatan untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya dari SMP Bujang, Kabupaten Karawang. Di materi budaya positif ini ada konsep inti yang harus kita kuasai dan harus kita pahami, seperti perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada dasarnya, semua ini harus kita kuasai dan harus kita pahami sehingga budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan sedemikian rupa. Oke. Bapak dan Ibu, kita lihat di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang namanya manusia itu makhluk sosial dan tidak bisa lepas dari pengaruh pihak luar. Di sini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini seperti yang kita ketahui, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik di lingkungan pekerjaan, di lingkungan rumah, dan dimanapun dia berada. Sehingga di sini dia harus bisa bekerja sama, kemudian rasa ada ingin diterima di lingkungan tersebut. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini contohnya seperti merasa ingin dihargai, merasa ingin diakui, dan ingin dianggap keberadaannya. Kebutuhan yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan artinya tidak mau diingatkan, namun memiliki pilihan atau dia mampu mengendalikan dirinya dan juga dia bisa bersikap mandiri. Dan yang terakhir di sini adalah 5 dasar kebutuhan manusia itu sendiri seperti kesenangan. Dia bebas untuk bermain, memiliki rasa humor, dan antusiasme terhadap suatu hal yang diinginkannya. Nah, kebutuhan dasar inilah memang harus dimiliki oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita di tahun pelajaran 2023-2024 dan bertemu kembali setelah tahun yang lalu kita tidak bertemu di kelas 8 karena Bu Intan mengajar di kelas 9. Dan insya Allah mulai hari ini dan selama kalian di kelas 9 kita akan belajar bahasa Sunda dengan Ibu. Nah, tentunya ketika kita belajar harus ada yang namanya kita sepakati bersama dan kita namakan itu adalah kesepakatan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita di tahun pelajaran 2023-2024 dan bertemu kembali setelah tahun yang lalu kita tidak bertemu di kelas 8 karena Bu Intan mengajar di kelas 9. Dan insya Allah mulai hari ini dan selama kalian di kelas 9 kita akan belajar bahasa Sunda dengan Ibu. Nah, tentunya ketika kita belajar harus ada yang namanya kita sepakati bersama dan kita namakan itu adalah kesepakatan kelas supaya kondisi kelas ini aman, nyaman, tertib, dan terkendali. Kesepakatan kelas ini merupakan budaya positif. Nih, budaya positif. Kalau positif itu berarti apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik ya. Kalau budaya yang baik diterapkan sehari-hari itu akan mengakar di kita, ya kan? Dimanapun kamu berada nanti ini akan menjadi sesuatu hal yang sama. Supaya enak. Kalau munculnya dari ibu, berarti ibu dong yang membuat, ya kan? Nah, karena itu kita susun semuanya. Silakan tuliskan satu aja kesepakatan kita nanti di pelajaran bahasa Sunda apa ya yang akan kita jadikan sebagai sesuatu hal yang harus kita jalankan secara bersama. Nah, berapa menit nih Ibu?
ya Jepun. Dari kertas yang berwarna-warni yang ada di papan tulis, kita buat kata kunci untuk kesepakatan supaya mudah untuk diterapkan. Yang pertama, dalam kesepakatan kelas itu, ya, jangan ada kata tidak boleh atau dihilangkan kata jangan atau dilarang. Kita lihat di sini ada tidak. Jangan kalau dibaca ada tidak kalimat jangan. Kata jangan atau dilarang. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sudah oke ya. Kedua, dalam kesepakatan itu gunakan tulisan yang simple. Tidak usah terlalu banyak. Ya. Opa, tolong bacakan sini. Bacakan. Satu persatu kita baca. Nomor segini apa? Yang pertama, harus berkomunikasi dengan guru terlebih dahulu bila memerlukan izin untuk tidak mengikuti kelas bahasa Sunda baik secara individu atau satu kelas. Oke. Tulisan harus simple kan? Berarti tadi intinya apa? Tidak perlu Ya, benar tidak? Harus izin kepada guru yang bersangkutan. Oke. Nomor 2 yang Bapak punya apa nih? Kalimatnya? saat pelajaran bahasa Sunda tidak harus menggunakan bahasa Sunda dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Oke. Bahasa campuran. Kata kuncinya betul tidak? Oke. Setuju? Setuju. Sudah pasti ya? Oke. Yang warna pink nih? Murid diperbolehkan mendapat atau mengoreksi tentang materi pelajaran
kewajiban dan diperbolehkan makan minum untuk air mineral. Kita sepakat? Oke, kalau sepakat ibu ketok di sini. Sepakat? Laksanakan di minggu-minggu ke depannya sampai dengan 1 tahun mendatang. Semoga kesepakatan ini bisa kita terapkan dan tidak ada evaluasi. Kalaupun ada evaluasi, kita bahas bersama lagi. Ada pertanyaan dulu? Sudah cukup mengerti? Terima kasih.